nanti akan dibantu oleh Pak Jarod. Pak Jarod untuk di-online-kan. Nah, nanti peserta juga mengikutinya. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat Ketua BPH atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi, yang kami hormati Ibu Ketua P3 atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Ketua Bidang 1, 2, dan 3, yang kami hormati para Kapolri, dan yang kami hormati juga seluruh sivitas akademika Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat melaksanakan acara doa bersama untuk kesehatan dan keberkahan seluruh civitas akademika Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, tausiah singkat, kemudian 4, pembacaan surat Yasin bersama, kelima, penutup dan doa. Baiklah, agar apa yang kita lakukan siang ini lancar dan membawa berkah bagi kita semua, mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Nah, sambutan akan disampaikan Bapak Ketua Stikes pada kesempatan siang ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Bidang 1 kepada Bapak Dr. Budiman. Nah, kami persilakan. Punten, Bapak Budiman. Sinyal kayaknya sinyal buruk ya. Sinyalnya jelek, Pak Budi, hilang ya. Hilang Pak Budinya. Mohon ditunggu sebentar. Pak Nasir, ya, kata Pak Budiman, saya gangguan sinyal, jalan aja katanya. Oh baiklah, kalau itu lanjut. Nanti mungkin kalaupun ada Pak Bud nanti masuk lagi, kita kasih masuk. waktu aja. Baik,
Baiklah, dikarenakan sinyal dari Pak Dr. Budiman ini untuk memberikan sambutan sinyalnya kurang baik, kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu acara tausiah singkat tentang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan beliau Bapak Ketua DKM Baitul ini kepada Bapak Asep Badrul Jamaluddin. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Nasir. Saya lihat ada Pak Bud. Pak Bud bisa monitor Pak Bud? Masih belum itu ya. Oke, Pak Nasir suaranya kedengaran Pak Nasir? Jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya sampai kepada kita sebagai matahari zaman. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Stikes atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua PIKA atau yang mewakili, yang saya hormati para Kaprodi dan juga seluruh sivitas Stikes Jenderal Ahmad-Yani. Mohon izin mungkin 7 menit ke depan hanya sharing aja terkait dengan tadi apa yang disampaikan terkait dengan sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi ini sebenarnya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira kita akan masuk surga gitu kan? Padahal apa tadi tidak diuji dengan beberapa ujian ya. Apa ujiannya? Malapetaka, kegoncangan, kemudian juga kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Sampai-sampai para sahabat dan Rasul bertanya, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Kemudian inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan sangat dekat. Jadi ini juga tadi dikaitkan dengan sabar menghadapi cobaan. Jadi kesabaran itu sangat penting ya. Jadi pertolongan itu Allah itu insya Allah sangat dekat ya. Bagaimana kita menyikapi terkait dengan kondisi COVID-19 saat ini. Kemudian masih di surat Al-Baqarah ayat 155-157 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan sempurna ya. Rahmat dari Tuhan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini juga tadi disebutkan terkait dengan sabar. Ya. Jadi dalam menghadapi cobaan pandemi COVID-19 ini memang sangat diperlukan terkait dengan yang namanya sabar. Kemudian juga dilanjutkan nih terkait dengan bagaimana Rasulullah menyampaikan di hadis riwayat Bukhari ya dari Aisyah terkait dengan wabah. Dulu pernah ada wabah juga di zaman Rasulullah yaitu penyakit taun ya dan menular juga. Di sini disebut Rasulullah bersabda sesungguhnya taun itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya, kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit taun lalu ia bersabar dan mengharap ridhonya, ia meyakini bahwa tidak akan ada
yang menimpa kecuali perkara yang telah ditetapkan Allah, kecuali ia akan mendapat pahala seperti orang yang sahih. Ini juga berarti memberikan ibroh pelajaran buat kita bahwa apa tadi terkait dengan sabar, ridho menghadapi cobaan ini, ya. Kemudian juga yakin bahwa yang menimpa kita itu sudah ketetapan dari Allah. Makanya tadi mengambil temanya bagaimana ridho terhadap qada atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kalau kita seperti beriman, kemudian juga bersabar, ridho dengan ketetapan Allah, apa pahalanya tadi seperti orang-orang yang sahih, ya. Jadi sangat besar terkait dengan sabar, ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan masih dari hadis Rasulullah terkait dengan musibah, ya. Ini muttafaq alaih, berarti disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Rasul bersabda dari Abu Hurairah, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin berupa sakit yang berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, maka pasti musibah itu akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Jadi apapun tadi terkait dengan sakit, kemudian juga terkait dengan pandemi ini, ya, apabila kita ridho dengan ketetapannya, sabar, insya Allah pahalanya apa tadi? Allah akan menghapus dosa-dosa kita, ya. Mudah-mudahan bagi para staf stikers yang saat ini diuji sakit berupa COVID atau yang lainnya, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa, ya. Di hadis lain disebutkan la basa tahurun insya Allah, ya. Jadi insya Allah sakit ini sebagai penggugur dosa. Jadi Allah menginginkan kita semua dengan bersabar itu memberikan dosa-dosa kita di hadapan Allah nanti hilang, seperti itu. Kemudian habis kita sabar, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita apa? Dianjurkan untuk berdoa, ya. Doa itu yang pertama, doa itu sebagai ibadah, ya. Di hadis itu dikuatkan bahwa doa itu inti dari ibadah. Jadi kaum muslim itu harus selalu berdoa. Doa itu inti dari ibadah, ya. Disebutkan di surat Al-Ghafir itu ayat 60, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita, ya. Doanya dikabulnya kapan? Ya saat ini, gitu kan, bisa. Kemudian ditunda, kita harusnya celaka tapi tidak, itu seperti itu. Yang terakhir apa? Doanya ditunda nanti di akhirat. Tapi doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa ternyata memberikan rambu-rambu juga, gitu kan, berdoa itu. Jadi berdoa itu berarti orang-orang yang berdoa itu harus memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, ya. Syariat Allah itu banyak lah, kita tahu, pelajarin bahwa jadi bukan hanya sekedar sholat, berarti apapun yang Allah perintahkan jalankan, apapun yang Allah larang tinggalkan, ya. Itu yang membuat doa kita akan diterima. Hadis menjelaskan terkait ini apa? Bagaimana kata Rasulullah orang-orang yang dalam makanannya ada makanan yang tidak halal, pakaiannya pakaian yang mendapatkannya dari barang haram, ya. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Berarti ini pas banget bagaimana orang-orang yang diterima doanya itu benar-benar harus terikat dengan aturan atau hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa doa itu penting, ya? Doa itu bukan hanya berdoa saja, karena Rasulullah tidak ada namanya hukum kausalitas, sebab akibat, ya. Kita berdoa agar terhindar dari COVID-19 harus, itu karena bagian dari ibadah. Kemudian juga diingatkan terkait tadi kausalitas itu sebab akibat. Kita kalau ingin jauh dari COVID ini berarti apa? Dilaksanakan protokol kesehatannya. Apa? Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Nah, itu terkait dengan ranah hukum kausalitas sebab akibat, ya. Kita tahu kalau buka masker ya risiko tinggi tertular, berarti itu jalankan. Dan ini terkait dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar itu bukan hanya yakin bahwa ini ketetapan dari Allah, tapi juga kita yakin bahwa ada ranah usaha kita yang akan jadi nilainya ada pahala dan dosa di sana. Teman, para ibu bapak di sini, kalau seandainya kita menjaga tadi, kita terhindar dari COVID-19 dengan menjalankan yang kita tak bisa, ya, apa yang kita bisa tadi, prokesnya dijaga dan sebagainya, itu insya Allah jadi ranah pahala. Kenapa? Karena kita tidak mendolimi diri kita, kemudian juga kita tidak mendolimi orang lain dengan menularkan. Kemudian kedua, apapun kalau udah seperti itu kita tetap tertular, berarti itu ranahnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah, ya. Dan nilainya juga tidak akan ditanya kenapa tertular kalau kita sudah menjalankan apa yang kita bisa lakukan, ya. Seperti itu. Jangan sampai seperti orang-orang yang awam, gitu kan, yang sangat mereka
mengatakan bahwa ya kalau udah terkena. Bukan seperti itu ternyata. Keimanan terhadap qada dan qadar itu ada ranah yang dikuasai kita sebagai manusia. Itu dijalankan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan dengan acara ini kita khususnya yang sakit sikitas yang normal, mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya ya. Allahumma rabbana si alhibil ba'sa wasfi antasa fila sifa illa sifa ukasifa alla yugadiru sapona. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan kita doakan yang sakit itu diberikan kesabaran dan juga menjadi penggugur dosa. Dan juga untuk kita yang sehat, alhamdulillah saat ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari wabah COVID-19 ini. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Hanya sekedar sharing, mengingatkan kepada saya pribadi dan juga para ibu bapak sekalian di sini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang disampaikan Bapak Syekh Badruddin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan masuk dalam pikiran dan hati kita, sehingga dapat meningkatkan keimanan, lebih memanjatkan doa, dapat lebih bersabar dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cara selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Jarod. Pada Bapak Jarod, kami persilahkan. Terima kasih Bapak MC, Bapak Nasif, telah memberikan waktunya. Sebelumnya dites dulu suara saya apakah terdengar oleh Ibu Bapak sekalian. Jelas Pak. Alhamdulillah. Bagus Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua pada siang hari ini kita berkumpul sama-sama secara virtual di kegiatan doa bersama, karena bagi kita khususnya sedang dilanda kembali oleh virus COVID-19 yang nampaknya sudah meningkat lagi. Mudah-mudahan dengan acara pada hari ini, siang hari ini mengaji bersama, insya Allah semuanya Allah akan bikin kemudahan bagi semuanya dalam menghadapi wabah penyakit. Ya, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua Sidang Materi Cimahi, saya mewakili yang kami hormati Bapak Ibu Wakil 1, 2, dan 3 Sidang Materi Cimahi yang kami hormati, dan juga hadirin sekalian yang semoga berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan tilawah kita Al-Quran surah Yasin. Silakan dibuka Al-Quran surah 36. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم